Shalom. Kali ini saya akan bahas mengenai satu tema yang sudah seringkali kita dengar ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang seorang perempuan Samaria, Bapak Ibu. Pada masa Yesus, hukum Taurat itu masih berlaku ya, dan tradisi Yahudi melarang penyebaran ajaran Taurat itu kepada bangsa-bangsa lain atau goyim. Nah, tentang goyim ini nanti akan saya bahas di dalam satu bahasan tersendiri, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, mengapa Yesus itu justru berbicara kepada seorang perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ya? Bukankah itu tampak itu melanggar tatanan tradisi Yahudi? Ini kan di luar bangsa Israel ya Bapak Ibu. Meskipun tadinya rumpunnya itu berasal dari rumpun yang sama ya. Nah, coba kita bahas ya bagaimana posisi hukum Taurat itu dan tradisi Yahudi pada saat itu Bapak Ibu. Pada zaman Yesus, Taurat Musa itu masih berlaku ya. Ini di Matius 5 ayat 17 sampai 18 itu Bapak Ibu bisa baca ya. Namun orang Yahudi itu menambahkan banyak tradisi rabbinik ya yang bersumber itu dari tafsir dan kebiasaan sosial budaya mereka ya. Misalnya larangan bergaul dengan bangsa non-Yahudi karena dianggap sebagai orang najis ya. Ini di Yohanes 4 ayat 9 dan di Kisah 10 ayat 28 dikisahkan Bapak Ibu ya. Larangan berbicara panjang dengan perempuan di tempat umum. Nih. Larangan makan atau minum dari bejana orang Samaria, karena ini dianggap najis. Sebuah catatan penting, Bapak Ibu. Sebetulnya tradisi ini bukan hukum Taurat, ya Bapak Ibu ya. Bukan tradisi hukum Taurat yang asli, ya. Melainkan benteng sosial religius buatan manusia untuk menjaga kekudusan bangsa Israel dari campuran bangsa lain. Ini dimaksudkan begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi Yesus sering menegur hal semacam ini. Contohnya di Markus 7 ayat 6 dan 8, ia mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Bapak Ibu ya. Nah, siapa sebenarnya Bapak Ibu orang Samaria itu? Orang Samaria adalah keturunan campuran antara bangsa Yahudi yang tinggal di utara ya. Ini sisa-sisa Israel Bapak Ibu ya, dengan bangsa-bangsa kafir yang dibawa oleh Asyur. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 sampai 34 ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka percaya kepada Allah Abraham, tetapi hanya menerima Pentateuch atau Taurat Musa dan menyembah di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem Bapak Ibu. Jadi secara teologis, Samaria masih memiliki relasi dengan Ibrani dan Taurat, tapi bukan sepenuhnya bangsa kafir berarti, ya kan? Nah, mengapa Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ini? Karena misi Yesus adalah bagi domba yang hilang dari umat Israel, Bapak Ibu. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, di Matius 15 ayat 24. Dan Samaria adalah bagian dari Israel Utara yang terhilang, bukan bangsa kafir murni ini ya. Dan jadi berbicara dengan perempuan Samaria itu masih termasuk dalam wilayah Israel ya, di utaranya ya, Israel utara rohani ya. Dengan kata lain, Yesus tidak melanggar hukum Taurat Bapak Ibu, tetapi melampaui batas sosial Yahudi untuk memilihkan Israel yang terpecah, Yudea, Samaria, Galilea ya. Yesus datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan Taurat. Matius 5 ayat 17. Janganlah
kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Dengan berbicara kepada perempuan Samaria itu, Yesus itu menggenapi makna sejati Taurat, yaitu kasih, rahmat, dan pemulihan umat Allah. Hosea 6 ayat 6, Mika 6 ayat 8, Bapak Ibu. Ia menunjukkan suatu visi dan misi universal yang akan datang setelah kebangkitannya. Ini, ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini ayat yang penting Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu baca di Kisah 1 ayat 8 ya. Percakapan di sumur Sikar atau Sikem ini adalah prototipe dari Injil lintas batas. Awal pewartaan keselamatan yang menembus sekat antara Yahudi dan non-Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Jadi tujuan rohani dari peristiwa ini apa? Yesus tidak sekedar mengajar Taurat kepada perempuan Samaria itu, tetapi menyatakan diri sebagai Mesias dan sumber air hidup, Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 26, Bapak Ibu. Ya, bisa dibaca di sana. Jadi, ia tidak mengajarkan Taurat formal ya, seperti di dalam sinagoga Yahudi, Bapak Ibu ya, tetapi mengungkapkan penggenapan Taurat, keselamatan yang kini di dalam dirinya sendiri itu, ya. Itulah sebabnya perempuan itu akhirnya bersaksi kepada seluruh kampungnya, ya, seluruh desanya di Yohanes 4 ayat 39 ya. Perjumpaan pribadi ini menjadi benih misi lintas etnis pertama di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu. Nah, akhirnya didapat sebuah kesimpulan, Bapak Ibu ya, dari aspek larangan mengajar di luar batas tradisi Yahudi. Bisa disebutkan bahwa tradisi Yahudi itu hanya berdasarkan adat, bukan Taurat aslinya, Bapak Ibu ya. Dan dari aspek larangan bergaul dengan orang non-Yahudi, tradisi Yahudi itu berdasarkan kekhawatiran orang itu najis. Itu Bapak Ibu, pokok inti daripada kesimpulan yang didapat. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin.